Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Jimmy? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini kita mungkin ngabuburit atau podcast di bulan Ramadan terakhir ya. Betul sekali, betul. Terasa sedih. Sedih sih lumayan ya kita meninggalkan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat bertemu di Ramadan selanjutnya. Amin, insya Allah. Diberi berkah umur. Amin, amin. Agak sedikit sedih sih kalau kita merenungkan ya. Tapi alhamdulillah juga di balik kesedihan kita meninggalkan Ramadan, bahagianya saudara-saudara kita ada yang lebaran duluan Ya, betul sekali. Hari ini tuh ada lebaran ya, ada yang melaksanakan sholat Id ya. Tentunya ada keunikan tersendiri ya dibanding lebaran-lebaran tahun sebelumnya. Gitu kan. Jadi untuk lebaran tahun sekarang biasanya yang berbeda itu dari kalangan Muhammadiyah gitu kan. Tapi dari kalangan NU pun sebagian, dari kalangan yang sama-sama seperti kita itu ada yang lebaran duluan gitu hari Jumat. Iya, betul, betul. Tapi ya tadi tidak dijadikan masalah, intinya kita hargai perbedaan, masing-masing punya pendapat, intinya kita saling menghargai aja. Oh, jadi hari ini NU juga ya, nggak kan kalau dulu kan perbedaan tuh NU Muhammadiyah beda hari itu misalkan ya. Pas sekarang NU pun ada yang duluan gitu. Ada, betul. Jadi sebagian orang-orang NU itu ada juga yang lebaran duluan gitu kan. Memang melalui pendapat mereka pemahaman yang memang mengatakan, yang yakin bahwa lebaran jatuh pada hari Jumat, 1 Syawal. Kan ada ilmunya ya secara paham. Ada ilmu apa namanya? Falak ya, ada ilmu falak, terus melihat hilal itu pun ada ilmunya. Jadi untuk penentuan Syawal ataupun datangnya 1 Ramadan itu ada 2 cara. Yang pertama melalui teknik hisab, kemudian teknik hilal gitu kan. Khusus untuk Muhammadiyah itu mereka menggunakan teknik hisab. Jadi dihitung dari perhitungan tanggal, kemudian mereka akhirnya bisa memutuskan gitu kan kapan datangnya awal Ramadan dan datangnya 1 Syawal atau hari Lebaran. Kemudian untuk kalangan NU terutama pemerintah itu mengambil teknik ru'yatul hilal. Jadi sebelum ditentukannya 1 Syawal ataupun 1 Ramadan itu dilihat dulu. Jadi nanti ahli yang ditugaskan untuk melihat hilal itu betul-betul yakin melihat datangnya hilal atau tidak gitu kan. Jadi kalau memang sudah yakin kurang lebih 3 derajat atau 2, berapa gitu kan, maka bisa dipastikan datangnya bulan Ramadan ataupun datangnya bulan 1 Syawal gitu. Iya. Sedangkan ilmu falak itu apa tuh? Perhitungan juga. Falak itu perhitungan. Ilmu-ilmu tentang ya kebintangan, intinya untuk perhitungan tentang waktu sholat, arah kiblat, untuk penentuan waktu-waktu tanggal segala macam ya kurang lebih seperti itulah. Mungkin untuk memperdalami tentang ilmu falak harus khusus gitu kan Bang Juki. Jadi memang perlu diperdalam gitu. Oh, jadi nah buat kita nih masyarakat ya, masyarakat umum, kita harus ngikutin daerah, misalkan nih di daerah kita atau lingkungan kita atau kampung kita Lebaran nih, sedangkan pemerintah mengumumkan besok Lebaran. Nah, kita mending ikut mana sih? Apakah lebih baik ikut daerah setempat ataukah ikut pemerintah? Oke, untuk perihal penentuan kita selaku orang awam ya. Jadi ketika kita bingung harus mengambil waktu ataupun hari yang mana, ketika memang ada beberapa perbedaan, maka kita untuk orang yang awam yang memang bukan ahli dalam ilmu falakiyah, maka cukup kita menunggu keputusan dari pemerintah, dari ulul amri tentunya ya. Jadi yang memang lebih bisa bertanggung jawab atas ketentuan penentuan datangnya 1 Syawal ataupun hari Lebaran. Kecuali kalau kita memang ahli dalam masalah ilmu falak, kita bisa paham tentang masalah hisab, tentang masalah ru'yatul hilal gitu kan. Kita memang bisa dalam 2 perkara tersebut, kita yakin semisal kita bisa melihat hilal pada waktu tersebut misalnya hari Jumat, maka kita boleh berlebaran duluan gitu kan, terlebih dahulu, tanpa dengan syarat dilarang untuk mengumumkan
secara umum ataupun mengajak orang lain untuk mengikuti pendapat dia. Jadi harus khusus gitu, khusus yang memang dia yakin memang pendapat dia, salahnya tadi dia memang paham tentang ilmu tersebut, kemudian dia yakin melihat misalnya hilal gitu kan, atau memang dia paham tentang masalah perhitungan hisab, dia yakin datangnya hari 1 Syawal itu hari Lebaran, hari Jumat, maka boleh dia mengambil pendapat tersebut. Cuma tadi syaratnya dia dilarang mengumumkan kepada halayak umum ataupun mengajak. Boleh ya ngajak-ngajak ya. Bahkan ada yang mengatakan haram hukumnya jika mengajak halayak umum seperti itu, Pak Joki. Nah, buat masyarakat, jadi buat masyarakat umum kayak kita lebih baik ikut pemerintah aja ya. Jadi ada beberapa perkara, 7 perkara kalau nggak salah, yang memang kita diwajibkan untuk mengikuti pemerintah ataupun pemerintah memang harus mengatur kita selaku warga negara. Salah satunya tentang penentuan masalah idain ataupun 2 hari raya, termasuk hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi pemerintah bertanggung jawab tentang penentuan awal mula datangnya bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, juga penentuan 1 Syawal. Jadi kita selaku warga negara yang ibaratnya patuh terhadap pemerintah, selagi memang pemerintah tidak mengarahkan kita, mengajak kita kepada hal-hal yang berbau maksiat ataupun keburukan, wajib kita hukumnya mengikuti pemerintah begitu. Jadi cukup kita ikuti aja instruksi pemerintah, mau hari apapun kita ikuti, insya Allah di situ ada yang tanggung jawab. Iya, apalagi yang tanggung jawabnya di pemerintah kan orang-orang ulama-ulama besar. Betul, ya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Insya Allah ulama-ulama besar, ulama-ulama amanah. Ya, betul. Apalagi kan ini hari raya besar. Tapi kalau Arab Saudi hari ini ya? Arab Saudi memang, jadi gini, untuk Arab Saudi, jadi untuk pemerintahannya memang gini, kita perlu tahu juga bahwa di Arab Saudi itu pemerintahannya itu diatur oleh kaum Wahabiyah. Tapi khusus untuk masalah agama, tetap ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama besar Saudi yang tetap memegang aturan-aturan yang ada di sana. Walaupun pemerintahan diatur oleh pemerintahan Wahabi, tapi untuk masalah agama tetap diatur oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi terkadang ketika penentuan datangnya 1 Syawal atau apa, jadi memang tetap pemerintah dari sana mengikuti instruksi dari para ulama besar di sana. Jadi mungkin perbedaan waktu antara Arab dan di Indonesia ya yang menjadikan bahwa di Arab itu lebarannya terlebih dahulu dibanding kita. Jadi di pemerintahan Saudi itu kebanyakan orang Wahabi. Makanya kan kita setiap orang yang berhaji atau umroh itu ketika dia mau ziarah ke makam Rasul itu dilarang oleh askar ataupun tentara-tentara ataupun keamanan-keamanan di sana, karena memang itu memang sudah jadi perintah aturan dari pemerintah Arab Saudi. Karena memang pemerintahan mereka pahamnya Wahabi yang memang melarang atau mengharamkan bahkan membid'ahkan ziarah kubur. Akhirnya ya ketika kita ingin berziarah itu sangat dilarang, ditentang oleh mereka gitu. Ya tentunya kita kan kalau ke makam itu bukan ziarah itu supaya kita ingat mati, tabaruk ya banyak lah ya. Oke, Bang Jimmy, nah ini kan sesuai judulnya yaitu ada seseorang, gimana hukumnya seseorang yang berharap Ramadan ini cepat berlalu gitu, pengen cepat-cepat Lebaran katanya. Nah itu apa hukumnya dan dosa enggak gitu? Dan kita harus gimana sih gitu? Gini, sebelum kita membahas tentang bagaimana hukum seseorang yang memang mengharapkan bulan Ramadan itu segera berlalu gitu kan, tapi kita flashback ke awal bahwa dalam hadis Rasulullah SAW bersabda ketika datangnya bulan suci Ramadan gitu kan, ada kabar gembira yang memang kita harus betul-betul manfaatkan. Jadi Rasul bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'ala niran. Rasul bersabda, barang siapa yang bergembira, senang, kemudian merasa dirinya ya intinya berbahagia lah, sungguh-sungguh berbahagia,
Bidukhuli Ramadan, dengan datangnya atau masuknya bulan Ramadan, kata Rasul, haramahullahu jasadahu ala niran, maka Allah akan mengharamkan jasad orang tersebut di dalam api neraka. Jadi baru kita senang aja Bang Juki ketika datangnya bulan suci Ramadan, belum melakukan apa-apa, belum persiapan, intinya belum apa-apa, cukup dalam hati kita senang, bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah langsung menjanjikan jasad kita akan diharamkan dari api neraka. Itu kan, itu ibaratnya sesuatu yang memang kita tunggu-tunggu dan memang kita harus harap-harapkan, gitu kan. Karena di bulan suci Ramadan Bang Juki merupakan bulan yang memang lebih baik dibanding bulan-bulan yang lain. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan, kemudian fadilah-fadilah yang memang tidak ada di bulan yang lain. Salah satunya di bulan suci Ramadan, ibadah kita Bang Juki itu dikalikan 70. Ketika kita satu kali berbuat kebaikan, berbuat ibadah, berbuat amal baik, maka satu ibadah tersebut dikali 70. Jadi satu kali kita, misal kita sedekah, otomatis dikali 70. Jadi satu kali sedekah jadi 70 kali ganjaran. Apalagi beberapa kali ditikul-tikul digandakan, itu makin meningkat lagi. Iya, jadi gimana kita berharap pengen bulan puasa ini berlalu ya, Ramadan ini berlalu, sedangkan di dalam Ramadan itu begitu banyak berkah gitu, apalagi pahalanya tadi yang disebutkan oleh Bang Jimmy. Justru orang yang berharap Ramadan secara ibaratnya secara memang dia tidak sadari ingin secara berakhir gitu kan, ingin berakhir gitu kan bulan suci Ramadan, justru orang tersebut orang yang memang tidak paham ataupun tidak bisa memanfaatkan datangnya bulan suci Ramadan tersebut. Intinya dia termasuk orang yang rugi lah ibaratnya. Justru di luar sana banyak orang yang memang berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak mohon ampun, istighfar, taubat kepada Allah, karena bulan suci Ramadan ini termasuk bulan ampunan Allah, bulan rahmat Allah, bulan pahalanya dari Allah. Bahkan tidurnya pun itu dihitung ibadah, diamnya dihitung tasbih gitu kan, puasanya dihitung ibadah. Nah, intinya di bulan suci Ramadan ini sungguh luar biasa gitu. Jadi alangkah memang gak masuk akal sebetulnya ada orang yang memang mengharapkan bulan Ramadan ini ingin segera berakhir. Justru seharusnya kita, jika memang kita bisa, meminta supaya Ramadan ini diperpanjang gitu kan. Karena memang saking mulianya, saking agungnya bulan suci Ramadan ini Bang Yuki. Iya, betul ya. Banyak padilah, banyak banget padilah di bulan Ramadan. Betul. Jadi sayang banget kalau misalnya kita nah, terus hukumnya apa tuh? Oke. Nah, setelah kita tahu gitu kan keutamaan ataupun keagungan bulan suci Ramadan, kembali kita ke pertanyaan tadi, hukumnya bagaimana ketika ada seseorang yang memang berharap bahwa bulan suci Ramadan yang dia jalani ingin segera berakhir. Saya tukil dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah karangan dari Imam Al-Jurdani. Beliau menukil perkataan ataupun ucapan dari Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Az-Zawajir, bahwa barang siapa yang berharap bulan suci Ramadan itu segera berakhir, maka orang tersebut sungguh telah berdosa sangat besar. Oh, dosa besar. Jadi bahkan jika dia meyakinkan bulan suci Ramadan itu bulan yang memang memberatkan dia ataupun bulan yang tidak penting bagi dia, bisa jadi timbul kekufuran. Itu yang lebih bahaya lagi. Jadi termasuk dosa besar lah intinya bagi Justru seharusnya kita sebaliknya ya. Jadi ingin bulan suci Ramadan ini terus bertambah, diperlama gitu kan, karena saking nikmatnya, saking mulianya bulan suci Ramadan ini. Iya. Tapi kan ada juga tuh yang sebenarnya kita mah ibadah pengen lebih gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen lebih juga nggak boleh. Betul. Iya. Karena udah ada waktunya juga ya. Jadi dosa besar banget ya.
Nah kalau misalkan ada statement gini nih dari ada orang bilang gini, ayo tuh buru-buru Lebaran, pengen cepat-cepat Lebaran nih. Nah itu termasuk orang yang berharap Ramadan ini cepat berlalu apa? Nah termasuk beda, dari dosa besar juga. Jadi orang yang guyon Bang Yuki. Jadi kan itu termasuk guyon ya ibaratnya. Maksudnya kita ngobrol misal sama teman kita, ibaratnya supaya pengen Lebaran gitu kan, ibaratnya pengen makan inilah, atau pengen salam-salaman, pengen baju baru, atau pengen mudik segala macam gitu kan. Walaupun itu bentuknya guyon, Imam Ibnu Hajar tetap mengatakan bahwa guyonan tersebut bisa termasuk ke dalam perbuatan dosa besar juga, karena memang sama hukumnya. Dia memang berharap Lebaran ataupun Ramadan tersebut ingin secara cepat berakhir gitu, berlalu. Jadi sama saja gitu kan. Jadi seharusnya dalam hati jangan seperti itu, walaupun ada keinginan memang untuk mudik lah, untuk silaturahmi lah atau segala macam lah, tapi dalam hati kita jangan sampai ada keinginan bahwa meminta agar bulan suci Ramadan itu segera berakhir. Harusnya dinikmatin ya. Betul, jadi harus betul-betul dimanfaatkan, diresapi. Karena belum tentu Bang Yuki ya, tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan itu yang akan datang gitu kan. Belum tentu umur kita sampai tahun depan gitu kan. Jadi patut kita renungi lah, patut kita memang tapakuri gitu kan. Jadi apakah Ramadan tahun ini merupakan Ramadan tahun yang terakhir untuk kita gitu kan, karena kita belum tahu gitu kan umur kita sampai kapan gitu kan. Maka maksimalkan, anggap Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir, supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Mungkin maksud di situ kubur nikmat atau kubur segalanya. Nah gitu. Apalagi tahun depan kan bulan Ramadannya suasana juga ada suasana pemilu juga 2024 ya. Jadi mungkin nanti akan lebih tantangannya mungkin ya. Iya, tantangannya lebih ini besar, ya. Gitu. Lebih ujiannya lebih besar gitu kan. Di bulan Ramadan kan banyak aja tuh godaan-godaan di pemilu tuh. Kayak misalkan serangan pajar ya. Belum tentu belum kita beda pendapat nih sama teman-teman kita ya, tentang pilihan kita. Waduh, itu pasti tuh ya, gibah sana sini, fitnah sana sini. Bulan Ramadan tahun depan Masya Allah kayaknya. Ya makanya kita maksimalkan tahun sekarang gitu kan. Jadi tahun sekarang ini kita jadikan barometer, sudah ibaratnya maksimal atau tidakkah ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Jika memang masih kurang, maka kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah sampai Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun depan, maka kita tingkatkan lagi gitu kan. Apalagi nanti betul ketika tahun 2024 bertepatan dengan pemilu serentak se-Indonesia gitu kan, nanti akan lebih banyak tantangan, lebih banyak godaannya gitu kan. Jadi maka mempersiapkannya dari sekarang gitu kan. Jika kita memang sekarang sudah terbiasa gitu kan, jarang gibah, ibaratnya jarang ngobrol-ngobrol yang tidak berfaedah, memperbanyak ibadah gitu kan, menjaga diri, insya Allah walaupun tantangannya di Ramadan yang akan datang lebih berat lagi, karena memang kita sudah terbiasa, insya Allah kita aman terjaga gitu. Jadi ini ya hukumnya untuk orang yang pengen cepat-cepat Lebaran ya. Aduh Ramadan lama banget sih nih, kayak lama banget gitu. Berarti itu hukumnya dosa besar ya, dosa besar. Karena bisa digambarkan dosa besarnya nanti hukumannya gimana gitu. Jadi untuk perihal masalah dosa besar itu hukumannya akan seperti mana? Itu wallahualam, memang beliau Imam Ibnu Hajar tidak menjelaskan. Tapi jangankan dosa besar Bang Yuki kan. Jadi dosa kecil pun ketika di akhirat itu jangan dibayangkan lah ibaratnya. Karena lamanya siksaan di akhirat itu beda dengan di dunia. Karena satu hari di akhirat itu 100 tahun di dunia. Jadi satu hari di akhirat itu sama dengan 100 tahun di dunia. Katanya paling ringannya siksaan itu kita pakai sendal. Ya, sendalnya terbuat dari arang neraka ya. Ketika kita pakai sendal itu
langsung kepala mendidih kita kepala sampai mendidih, itu paling ringan ya. Itu paling ringan, paling Dosa kecil-kecilnya kecil, siksaan di neraka. Apalagi dosa itu. besar ya. Segitu belum kena api gitu kan, masih ibaratnya ya bara-bara lah, atau ibaratnya bubuk-bubuknya gitu kan, sampai kepala kita mendidih, apalagi kita langsung menginjakan kaki kita di api neraka. Jadi makanya jangan mentang-mentang ataupun menganggap remeh dosa gitu kan. Jadi mau dosa kecil mau dosa besar, namanya dosa itu pasti konsekuensinya berat gitu kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomongin dosa ya. Misalkan nih ya, kan sudah ada dalilnya di bulan Ramadan ini bulan-bulan penuh pengampunan. Nah, kita selama 11 bulan di selain bulan Ramadan sering berbuat dosa. Nah, apakah dosa kita akan diampuni di bulan Ramadan ini? Dan apakah nanti dosa yang 11 bulan itu ketika kita diampuni di bulan Ramadan tidak akan dihisap nanti di akhirat? Apa gimana tuh? Apakah sudah terhapuskan apa tetap dihisap gitu? Nah, jadi untuk masalah perihal dosa gitu kan. Jadi ketika memang ada keterangan Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, pendapat ulama bahwa mengatakan dosa yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil, Bang Yuki. Seperti dosa-dosa berbohong, dosa memakai barang orang lain tanpa izin, ataupun membuat hati orang lain marah atau macam gitu kan. Nah, itu termasuk dosa-dosa kecil yang memang kadang tidak terasa. Cuman ketika ada dosa-dosa besar, tetap Bang Yuki, ibaratnya syarat supaya dosa tersebut diampuni Allah adalah dengan cara dia bertaubat. Kalau dosa tersebut dia tidak taubati, maka tidak akan diampuni. Jadi syaratnya ketika dia memang di bulan suci Ramadan ini, bulan ampunan ini, dia ingin diampuni semua dosa-dosanya, maka syaratnya dia harus bertobat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Jadi jelas di situ, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Katakan kata Allah, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah." Jadi kata Allah memanggil kepada hamba-hamba Allah, mereka yang memang telah melampaui batas gitu kan, yang memang banyak maksiat sama Allah, banyak berbuat dosa sama Allah, lupa sama Allah gitu kan, melupakan Allah, tiap hari maksiat gitu kan, zina, minum khamar, segala macam gitu kan. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa, jangan memutuskan rahmat dari Allah. Intinya jangan sampai ada istilah udah kapalang gitu kan, udah banyak dosa, udah memang kepalang, banyak dosa, udah hina, udah kotor gitu kan. Jadi nggak ada istilah kayak gitu. Ketika Allah sudah memanggil ya ibadi gitu kan, la taqnatu rahmatillah, intinya otomatis akan ada rahmat Allah yang Allah bukakan, akan ada sesuatu yang memang telah Allah siapkan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah, sesungguhnya jika kalian bertobat, ibaratnya tidak memutuskan rahmatku, kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian walaupun sebesar ataupun sebanyak buih di lautan. Syaratnya tadi dia taubat sama Allah, mohon ampun sama Allah, menyesali perbuatannya dan berusaha berjanji tidak mengulanginya lagi, maka hakul yakin karena Allah itu lautan hampura, Allah Maha Pengampun, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, dosa manusia, jika dia menyesali bertaubat, hakul yakin Allah akan mengampuni. Nah, oke. Cara taubat, apakah cara taubat itu harus sholat? Apakah taubat itu harus sholat dulu, harus begini dulu, begini? Apakah cuman begini dong, misalkan pokoknya saya nggak mau ngulangin lagi? Nah, itu apakah sudah termasuk taubat? Jadi tata cara taubat banyak diterangkan di kitab-kitab ya. Salah satunya di kitab Sulam Taufik dijelaskan bahwa cara-cara taubat gitu kan. Pertama, dia menyesali tentunya. Menyesali apa yang telah dia perbuat. Karena tadi memang dia sudah niatkan, niat akan taubat kepada Allah, kemudian dia menyesali segala perbuatan yang telah dia lakukan gitu kan, dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan tidak akan kembali kepada perbuatan tersebut. Nah, untuk perihal
sholat sunnah taubat, istighfar itu sunnah. Jadi itu tambahannya. Itu tetap bagian dari proses taubat. Cuman yang intinya 3 tadi. Dia niat betul-betul taubat, taubatan nasuha khususnya. Taubat yang betul-betul serius gitu kan. Kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosanya tersebut lagi, dan ketiga dia berusaha menjauhi dan tidak akan kembali lagi pada perbuatan maksiatnya tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan sholat sunnah taubat, istighfar gitu kan. Ataupun syarat yang lain Bang Juki, jika dosanya tersebut dosa dalam bentuk hak adami gitu kan. Jadi dosa itu ada hakullah, ada hakul adami. Jadi hak sesama manusia. Jadi yang repot itu Bang Juki ketika kita punya dosa besar yang ada sangkut pautannya sama sesama manusia, itu yang lebih susah. Contohnya? Jadi kalau gini, kalau kita punya dosa sama Allah, cukup tadi kita niat taubat, kita istighfar yang banyak, kita nangis sama Allah, mohon ampun sama Allah, berjanji supaya menjauhi ataupun nggak kembali lagi kepada perbuatan maksiatnya tersebut, beres. Allah Maha Pengampun ya? Allah pasti mengampuni gitu kan, asal kita betul-betul serius dalam taubatnya. Tapi kalau dosa kita termasuk dosa dalam masalah hakul adami ataupun dosa-dosa kepada sama manusia, itu berat. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang yang kita zalimi, orang yang kita ibaratnya sakiti ataupun buat kita dosa tersebut, dia ridho kepada kita, baru Allah akan mengampuni. Semisal gini, contohnya gini, kita semisal memfitnah teman kita sesuatu yang memang dia tidak lakukan, tapi kita fitnah sampai akhirnya dia betul-betul dijauhi sama orang, sakit hati, ngerasa betul-betul dijolimi, ditindas gitu kan dalam hatinya gitu kan, otomatis kita berdosa besar. Nah, jika kita ingin dosa kita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya kita harus meminta maaf, meminta ridho terlebih dahulu kepada orang yang kita zalimi. Kalaupun orang tersebut ibaratnya akhirnya tidak mengampuni, maka otomatis tobat kita ataupun dosa tersebut akan tetap ada dalam diri kita. Jadi Allah tidak akan mengampuni. Makanya beratnya dosa sesama manusia itu ya kayak gitu. Kalau dosa pada Allah atau hakullah gitu kan, kita sama Allah, langsunglah ibarat kita tobat, minta ampun, beres gitu kan, insya Allah ampun. Cuman kalau urusannya dengan sama manusia, dosa sama hakul adami, itu berat Bang Yuki gitu kan. Selama dia belum ikhlas, selama dia belum memaafkan, selama dia belum ridho sama kita, maka dosa tersebut akan tetap ada dalam diri kita sampai akhirat nanti. Makanya kita harus jadi orang yang gampang minta maaf, terus juga harus pemaaf juga ya ke semua orang ya, karena itu siapa tahu bisa menjadi jalan kemudahan untuk kita nanti ya. Karena kan kita kadang nggak tahu ya Bang Juki, ada mungkin kata-kata kita ataupun tingkah laku kita, perbuatan kita yang menyinggung secara tidak sengaja gitu kan, ya, tanpa kita sadari gitu kan, menyakiti perasaan orang lain gitu kan, yang memang tanpa kita sadari akhirnya mereka tidak ridho dengan kita, punya unek-unek sama kita, ya itu yang repot. Kita minta ampun sama Allah udah, tapi orang tersebut nggak mau maafin kita, nah mau gak mau di akhirat nanti si orang tersebut akan minta haknya sama Allah. Walaupun nanti semisal kita udah masuk surga nih Bang Yuki, termasuk hutang berarti. Jadi kayak hutang pun termasuk. Makanya hati-hati dengan hutang kan. Jadi jika kita berhutang kepada orang lain gitu kan, berniat tidak ingin membayar, walaupun di dunia kita aman gitu kan, hati-hati di akhirat tetap nanti ditagih oleh orang yang ataupun orang yang punya hutang. Kita punya hutang sama dia, otomatis orang yang menghutangi kita, dia akan menagih. Walaupun kita udah masuk surga semisal, kata Allah, Bang Juki, amal bagus, silakan masuk surga. Tiba-tiba datang orang yang ibaratnya menghutangi kita, tiba-tiba ngadu sama Allah, ya Allah, jangan dulu masukkan dia ke dalam surga, karena di dunia dia masih punya hutang sama saya, ada hak saya di dalam diri dia yang memang belum tertunaikan. Saya ingin ibaratnya
dilunaskan terlebih dahulu, dibayar terlebih dahulu. Nah, dibayarnya kan kita nggak bawa duit tuh kan, bayar pakai apa? Ya otomatis dibayarnya dengan siksaan tadi. Ataupun ketika dia memang punya amal, maka amalnya akan distorkan kepada orang yang mengutangi tadi. Amal kita. Makanya hati-hati gitu kan. Udah mah kan kadang amal kita sedikit gitu kan. Ditambah lagi kita ngasih ke orang lain, ya makanya. Udah mah sedikit ya amal kita ya diambil sama orang lain. Astagfirullah. Justru yang paling berat itu Bang Juki. Jadi cara bayarnya otomatis kita akan ditahan dulu masuk surga. Kemudian karena perbuatan kita termasuk perbuatan dosa kan, dosa besar tadi sama hakul adami sama manusia, akhirnya kita yang tadinya harus masuk surga harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Makanya dosa-dosa hakul adami berat. Intinya kita harus menjaga lisan, menjaga perbuatan kita, menjaga tingkah laku kita lah sama manusia. Jangan sampai ada orang yang terjolimi, ada orang yang tersakiti oleh kita. Tadi betul kata Bang Ju, kita harus murah diri ya. Pemaaf juga bisa memaafkan siapapun yang punya salah kepada kita. Jadi supaya suatu saat nanti semisal kita punya salah, kita pun bisa gampang dimaafkan oleh orang lain. Makanya kita ada momen nih, momen lebaran ya.